Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 12 IPS 2 dari Sekolah SMA Negeri 1 Abian Semal. Di sini kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Devi Agustini, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Putu Dimas Suyarta, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Putu Agus Nopasarsono, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Nilu Rizka Ayu Maharani, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Nurul Prati Natalia, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Eka dari Pananta, nomor absen 7. Di sini kami akan mewawancarai seniman dua dimensi, khususnya seniman lukis yang berasal dari Banjargegaran, Desa Baho. Om Swastiastu. Pada kesempatan hari ini, siang dalam timpalan siang, jadi mewawancara Bapak. Sebelum itu, perkenalkan, yang Putu Agus Nopasarsono. Kami dari SMA Negeri 1 Abian Semal. Jadi disuruh mewawancara seniman dua dimensi oleh guru kami. Nah, sebelum itu, Bapak perkenalkan diri. Om Swastiastu juga nih. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia mampir ke studio mini Tiang ini di bawah kebetulan. Nama Tiang Yoyan Swardika Putra, bisa dipanggil Pak Wayan Swardika. Yang lahir tahun 1983 di Mumui. Ya, di Mumui. Untuk hobi selain seni apa? Yang kebetulan hobinya banyak sebenarnya, tapi yang paling ini mancing. Mancing. Ya, enggak senang kali. Kita mancing ya. Pasti kesamaran katanya. Gitu. Tapi kalau udah dapat ikan, kamu ini kan. Dari kapan ke Bapak berdua di bidang seni, khususnya seni lukis? Seni lukis nih. Kalau ngomong masalah seni, kebetulan seni itu yang sebenarnya dari kecil memang senang seni lukis, dari SD sudah mulai menekuni seni lukis, tapi baru belajar sih mungkin Tertarik lah. ya tertarik. Terus yang dapat kesempatan belajar seni di SMP, di STU, belajar ukir juga ya, dapat lukis di sana, tapi belum tentu artinya belum mendalam. Lagi melanjutkan di SMSR, di SMK yang 1 Sekuati bulan. Jadi lanjut lagi di isi ya, tapi kebetulan tidak tamat. Tidak ya, tapi lumayan ya dapat ilmunya sih. Ya, itu basic dasarnya. Untuk seni memang dari Banten darah seniman. Kalau darah seniman ada sebenarnya, tapi dari keturunan yang terdahulu lagi. Ya. Seninya patah? Kebetulan berbeda-beda. Berbeda-beda. Nih. Jenis seni lukisnya nanti mana? Kalau Tiang, ya kalau awalnya dulu di waktu SMP kan belajarnya tradisional, tradisi artinya pewayangan, ya, pekatran artinya kirang-kirang. Terus di waktu di SMK N1 Sekuati, tapi yang lebih dikenal lagi dengan nama SMSR, di sana saya tuh belajar seni rupa modern, artinya mulai lepas lah, mulai penggambar foto, ini kan basic-basicnya ini. Mulai belajar melukis foto, mulai belajar melukis pemandangan dan lain-lain gitu. Jadi setelah itu waktu sering dengan waktu berkembang lagi, jadinya yang itu berusaha mix, artinya menggabungkan antara lukisan tradisi ini dengan modern. Jadinya masih proses juga sih untuk penulisan. Artinya baru-baru. Bilang baru sih enggak, dari tahun 2002, 2003 sudah tamat yang 2002 di SMSR, itu udah mulai menggabungkan itu, udah mulai melukisnya. Tapi tetap juga belajar sampai sekarang juga masih usaha untuk memperdalamnya masih. Teknik
yang digunakan apa biasa? Ya, kalau teknik sampai sekarang sih masih tetap kita menggunakan teknik dengan media akril ya, cat air. Tapi dulu sih sempat kita menggunakan minyak juga ada, cat minyak akhirnya. Tapi sering dengan waktu ya sambil berproses juga sih belum cuma itu nggak boleh harus terus seorang seniman itu harus terus bereksplorasi dia ya, harus terus berkembang mencoba hal-hal baru gitu. Harus bereksperimen. Ya, Jangan cepat bosan. ya itu tidak boleh, harus terus berkembang. Kalau mentok dengan satu style itu misalnya dengan bahan ini aja mungkin gimana kurang puas jadinya, harus ada pengembangan diri itu menurut saya. Dari lukis niki wonten kendala? Kalau kendala sih tidak ada kendala, cuma kita pandai-pandai mengatur waktunya. Kenapa kita juga kan ada ya di kegiatan sosial dan lain juga. Soalnya kalau melukis itu memerlukan ketenangan sebenarnya, ketenangan, konsentrasi, waktu terutama kalau ingin lukisannya bagus nih kok, ya harus memiliki waktu yang lumayan khusus ya. Nggak boleh terganggu tuh nggak boleh. Waktunya berapa lama? Nah itu masalah waktu mungkin nyampe 1 bulanan nyampe. Ya karena misalnya belum puas itu ya kita perbaiki lagi, kita buat lagi bagus, artinya kita kita observasi lagi gimana kekurangannya kita perbaiki. Tapi puas, makanya karya itu nggak ada yang pernah selesai dibilang, karena plus masih aja ingin diperbaiki terus gitu. Seniman Balik tidak cepat imajinasi. puas. Ya, ya harus. Apa ada lukisan baru yang atau sedang dalam proses? Ya, kalau lukisan barunya sih dipamerkan di museum itu di Museum Prasasti, jadi tidak bisa yang tunjukkan, masih di sana. Ya, Bapak biasanya sering ikut pameran gitu? ya kebetulan ya pameran itu tujuannya untuk melatih diri, melatih mental. Dalam artian itu kita bisa belajar dari para master, dari para senior kita. Di sana kita bisa belajar tentang gimana lukisan dari setiap tahun generasi kan. Di sana ada pelukis yang sudah meninggal kadang-kadang kan bisa dipamerkan. Di sanalah kita belajar untuk mengembangkan diri. Ya kita tetap belajar itu tetap ya, harus belajar. Sambil berproses itu penting sekali untuk menjadi seniman yang sukses, itu katanya yang penasihat ya. Seniman atau master seni lukis dua dimensi yang Bapak kagumi sebagai Inspirasi lah. Ya. apakah ya? Ada dan lumayan banyak, tetapi kita tidak boleh berkian sendiri ya. Kita tidak boleh terlalu juga dalam untuk mengagumi seseorang atau kan betul sekali, karena itu sangat berpengaruh nanti ketika karya kita. Jadi kita tuh harus berusaha menggali dari dalam diri sendiri. Memiliki ciri Iya, sendiri. betul. Kalau kita terlalu menurut saya sih terlalu yang dengan inspirator kita, dengan orang yang kita, kadang-kadang bahayanya kita tuh secara tidak langsung meniru, jadi itu masalah. Makanya begitu yang sendiri saya kagum dengan karya-karya para master dan karya-karya para seniman dulu, tapi saya berusaha untuk menjadi diri sendiri, tampil apa adanya. Jadi makanya saya bilang tadi, berusaha menggali diri dulu, baru kita berusaha untuk mengaplikasikannya di media kanvas. Ya. Biasanya kalau Bapak melukis niki ukuran besar mantan, tapi mantan ukuran Nah, kecil. kalau ukuran itu biasanya tergantung mood kita juga sih, mood kita, imajinasi kita sebagaimana. Kedua, kadang-kadang ada pas kita momen pameran, misalnya kayak ini kan karya yang pamer di Kuta ini, karena momennya tempatnya sedikit waktu itu, karena ada lokasinya kecil, ya kita buat karya minimalis, yang kecil-kecil sesuai tempatnya. Yang paling besar karya Pak sebenarnya berapa yang paling besar? Kalau yang paling besar sih yang dulunya sampai 2 meteran, sampai 2 meter sekian lah. Tergantung situasinya. Situasi di tempat. Ya, tempat dan imajinasi kita sebenarnya. Apa yang kita ingin tampilkan. Biasanya kalau yang ke studio niki wenten dari orang luar, tapi
murid-muridnya? Ya, dulu pernah sih ada orang luar yang sempat juga sini dulu. Ya, dulu kita ya rembuk lah, ngobrol-ngobrol sambil mengenalkan seni itu. Ya, seniman juga pernah, kolektor juga ada. Biasanya Bapak ada ngajar ini lukis? Kalau ngajar sih kebetulan tidak, karena jujur kalau mengajar itu kan perlu lainnya, sekolahnya harus kita belajar dulu ya. Misalnya khusus sih kalau tiang sih enggak lah, kalau tiang ininya jadi seniman murni aja. Gitu. Harus ada ilmunya ya, harus kompetensi yang bagus sih. Untuk lukisan yang paling berkesan bagi Bapak dan proses pembuatannya bagaimana? Ya, kalau lukisan paling berkesan menurut yang sih semuanya berkesan ya. Soalnya kita membuat itu dengan sepenuh hati, dengan penuh segala pikiran, hatinya malam kita tuangkan di media kanvas tersebut. Tapi kalau yang untuk saat ini yang agak masih tiang ingat, masih gimana ya, masih agak ya melekat. Kebetulan di belakang ini ada lukisan, ini relief, dan kita ambil obyeknya di Bitrer, Gianyar. Di sana ada tiga jurang, di sana ada relief peninggalan sejarah mungkin ya di sana. Di sana ada relief yang sangat bagus seperti yang ini dan belum terjamah oleh wisatawan, artinya masih virgin lah. Di sana ada relief, jadi kita di sana dengan beberapa orang teman kita ke sana. Kita buat sket di sana dan kebetulan saya pindahkan ke media kanvas. Ya. Untuk yang terakhir Pak, kedepannya apakah ada kegiatan melukis untuk pameran di sana? Ya. Kalau melukis untuk pameran kebetulan ada nanti, tapi masih dalam proses, masih dalam apa namanya. Pembuatannya juga harus persiapan untuk matang juga ya, untuk bahan dan lain-lainnya harus matang, dan waktu juga kebetulan harus, kondisi juga harus fit juga ya, biar hasil lukisnya juga maksimal. Cuaca sedang Ya, kebetulan cuaca juga lumayan. Yang menambahkan kalau misalnya pameran itu lukisnya di rumah, hasilnya aja bawa ke pameran tapi di sana. Ya. Kalau untuk pameran biasanya sih kita melukis di rumah, nanti kita siapkan dulu lukisannya, tergantung temanya juga ya. Misalnya tema tentang air, ya kita berusaha artinya menuangkan imajinasi kita di media tersebut, media kanvas tentang air. Artinya bukan air kita melukis air, enggak. Artinya ya, apa yang kita bisa pikirkan dengan air itu. Misalnya ya ini yang sih kita, tapi tetap kita mengambil temanya air. Ya, jadi tidak baru temanya air kita melukis danau itu mungkin bisa, cuma ada dunia kecerdasan kita itu diuji di sana untuk membuat dia tetap dia menceritakan tentang air, tapi tidak dia membuat air. Misalnya kita disuruh membuat air, kita buat gelas kan masih ada hubungannya dengan air. Misalnya seperti itu contoh kurang lebih. Ya Pak, terima kasih. Sebelumnya Niki Penten bingkisan. Oh iya, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Sekian dari wawancara kami tutup dengan Pramu Santi. Santi. Sekian perkenalan diri dari kelompok kami. Kami tutup dengan Pramu Santi. Santi.